belum memberitahu. Seperti itu, Mas. Ya hidayah bisa datang kapan aja dan dari mana aja ya. Iya. Ya nggak diduga-duga gitu. Itu juga mungkin nggak sengaja, emang udah rencana Allah tentunya. Kejadiannya kapan? Pas dapat hidayah itu? Itu sekitar setengah tahun yang lalu. 6 bulan. Baru aja. Baru aja Saya mau ya. tanya ya Pak ya, kalau lagi melakukan praktek santet itu kan dapat bayaran ya sekali santet berapa sih? Tergantung juga pekerjaannya seperti apa. Berapa sampai berapa biasanya? Spare-nya ya. Spare-nya paling kecil saya Sampai? sampai lumpuh. Itu sampai berapa tuh? Sampai ya ada yang sampai Kalau sampai gimana? sampai nggak bisa apa-apa. Nggak meninggal kan? Nah Nggak itu meninggal. kan cukup besar ya. Kalau kehilangan semua itu yakin nih. Maksudnya kehilangan penghasilan segitu besar, artinya Bapak udah siap dengan resiko itu? Itulah yang saya pikirkan. Ternyata hati juga. Belum yakin dong? Ya kalau kita berpikir tentang dunia itu kita tidak yakin. Tapi kita berpikir kita bakal mati. Bisa jadi pun kita akan disantet orang juga. Pasti ada yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Pernah ada yang ngirim santet juga? Pernah ada yang membalikan santet itu, ya saya balikin lagi. Jadi Mas Sugeng ini udah siap resiko kalau berkurang penghasilan. Ya artinya Ibu juga udah siap dengan resiko ini ya, menjalankan profesi sebagai dukun santet ini ya. Karena ya resikonya justru bisa balik lagi ke Bapak ya. Apalagi udah ada anak ya. Iya, makanya memang harus berhenti. Nggak bisa setengah. Harapan pas Pak Gugum datang ke Mampus Mata Batin apa sih? Saya melihat ya mata batin ini mungkin sudah banyak disembuh oleh roh, Kak Roy. Saya menganggap ini satu solusi saya datang ke sini. Saya yakin Kak Roy bisa membuang semua ilmu-ilmu yang pernah dititipkan kepada saya. Jimat-jimatnya masih ada? Masih. Baik, mudah-mudahan sih ini ya, Pak Gugum benar-benar bisa memulai hidup yang baru. Ya. Meninggalkan kehidupannya sebagai seorang dukun santet, karena dukungan seorang istri juga kan penting ya Pak. Begitu juga saat melakukan kesalahan, beliau juga, istri juga yang paling sedih pasti. Kami akan ajak Pak Gugum untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gugum dengan tanggal lahir 28 September 1984 dan memiliki nomor rumah 4. Sosok pria yang sulit sekali ditebak pemikirannya, dan saya merasakan energi yang sangat panas sekali. Dan mata batin saya, ia memiliki masa lalu yang sangat hancur sekali. Saat ini, saya merasakan ia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Karena itu, semua itu bisa menyakiti orang lain. Dan saya berharap Gugum bisa menjadi orang yang lebih baik. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Gugum ya ini ya? Iya. Tanggal lahir 28 bulan 9 1984 dan nomor rumah 4. Mas Gugum ini datang bersama istrinya. Ganti nama samaran dengan Tika ya. Oke. Nah, Mas Gugum ini adalah seorang dukun santet. Sudah 10 tahun prakteknya. Sampai ada yang nggak bisa apa-apa. Dukun santet. Betul. Nah, sebenarnya beliau ini dapat hidayah untuk meninggalkan semua kehidupan
mistis gitu, ada makhluk-makhluk astral apa segala macam. Ya, saya lagi coba hitung-hitung ini. Sebenarnya angka-angkanya. Jadi dia tinggal di rumah nomor 4. Sebenarnya saya juga tidak mau ya pemirsa di rumah juga terpengaruh dengan angka 4 tuh angka sial. Enggak juga, kebetulan aja nih si Gugum rumahnya nomor 4. Di dalam rumahnya memang ya mungkin karena praktisi supranatural sudah dijalani berapa lama ya? 10 tahun jadi rumah terkesan angker gitu. Padahal sebenarnya kalau saya tidak percaya dengan angka 4 sial. Kebetulan aja rumahnya memang angker dan Gugum ini tadi dukun santet kan. Tapi saya lihat kok matanya ingin berubah. Matanya adem gitu. Maksudnya tidak seram, tidak mempunyai jiwa yang baik sebenarnya saya kalau saya rasa gitu. Dan terlahir dengan sio tikus ya. Dan 1984 10/9/19 dan akhirnya Mas Gum ini sebenarnya mencari tujuan hidup yang lain sih. Kerjaannya menjanjikan yang kemarin yang lalu yang jadi dukun santet itu sudah ditinggalkan jauh. Kalau dilihat dari angka kelahirannya, nomornya dan namanya semuanya sudah mengarah ke arah yang warna putih atau positif. Tapi ini anehnya saya merasa adanya satu warisan atau Pusaka. warisan leluhur atau apakah itu dari kakeknya yang menyuruh kamu untuk melanjutkan. Ada. Tapi Mas juga bawa jimat ya? Bawa saya bawa. Bisa dia? Sebenarnya gini, saya mau yakinin aja gitu, pengen ketemu sama kakak buat apa benar suami saya benar-benar total gitu. Saya nggak mau ada lagi kayak ngulang kayak gitu lagi tuh kan kita malu juga. Iya, Anak-anak tahu bapaknya praktek santet. anak enggak, cuman keluarga besar tahu. Dan keluarga besar tadi marah ya kalau Iya, Mbak bilang. makanya saya juga ngundang Musuhin. Musuhin. ibu saya juga. Dan di sini kalau dilihat deh angkanya ada 2 anak